Oke guys, welcome back to my channel. Di channel gue Stefan Animal Planet. Pada konten gue Stefan Cana. Jadi pada video gue kali ini gue bakal update perkembangan dari Cana Red Barito gue ini. Kurang lebih sekarang ada di size 15 cm ya, plus minus. Nih dari yang kemarin kecil. Nah, dia ini emang gue push size dulu. Nanti mungkin di size 20 cm baru gue treatment buat bunganya. Tapi ini emang genetiknya bagus sih. Tuh lihat, barnya udah lumayan tebel, matanya merah, bunganya udah cabung-cabungnya udah mulai keluar ya. Sorry ini kurang fokus. Ini juga belum gue sempat bersihin lumut-lumutan. Nanti mungkin gue bersihin. Ya by the way, dari yang kemarin dia itu mentalnya bener-bener kacau. Terus sekarang size-nya udah kelihatan up banget ya, size-nya up banget dari yang sebelumnya. Nah ini gue nge-push size-nya itu pakai pakan hidup guys, full pakan hidup. Jadi ini sekarang gue pengen videoin baru gue puasain nih. Jadi lihatnya sebenarnya masih agak gendut ya, dia gemuk ya. Sebenarnya ini aslinya lebih gendutan lagi, cuma karena ya pengen gue videoin biar lebih enak, gue puasain dulu lah. Ini gue puasain kurang lebih udah seminggu. Biasanya dia gue kasih makan tiap hari. Gue push size, kenapa bisa cepet banget? Gue pakai pakan hidup, terutama tuh gue pakai cacing tanah, terus kadang-kadang jangkrik, dan yang paling berpengaruhnya itu gue pakai kecoa dubia tuh ya. Cuman emang itu rada mahal dan gue kemarin beli nggak terlalu banyak, jadi gue push pakai itu. Gue belinya di online shop gitu ya. Gue kira bakal mati, ternyata bisa dikirim aman gitu. Pokoknya karena di lokasi gue sendiri gue nggak tahu ada yang jual kecoa dubia hidup gitu ya, jadi gue kurang tahu. Nah, untuk Cana Red Barito ini boleh dibilang untuk mental, untuk agak stabil gini, gue pribadi cukup sulit ya sebenarnya. Maksudnya nggak gampang nih biar kayak gini. Udah beberapa kali pindah air setan, pindah air bening lagi gitu. Akhirnya karena gue pengen fokus push size, jadi gue main di air bening aja. Nah ini kalau lihat mukanya juga kayak agak putih-putih karena nih gue taruh di kamar guys. Jadi di kamar gue ini ruangan ber-AC. Kenapa gue taruh di sini? Karena Maru tuh kan biasanya cenderungnya di suhu yang agak hangat gitu ya, dia habitatnya. Nah, cuman kalau diikutin kayak kita kasih heater atau gue taruh di ruangan normal, dia jadi manja gitu. Nah, biasa kalau ikan yang udah masuk, kalau gue udah taruh kamar gini ya, terus gue bawa keluar gitu, gue taruh, tuh biasa bakal cakep banget. Maksudnya dia sama suhu dingin juga udah anti sakit-sakitan lah gitu. Ya paling jamur-jamur dikit-dikit gitu. Tapi ntar makin lama kalau udah bener-bener kebiasa, hilang tuh jamur-jamurnya gitu. Jadi udah biasa mau lu taruh air dingin mau apa. Dan keuntungannya lagi kalau dibiasain dari size kecil gini, nggak dikasih heater, ditaruh ruangan yang dingin. Kalau nggak lagi sakit ya, dia itu kalau lu water change, ganti air atau apa, itu cepet balik warna ya. Warna bar tuh nggak gampang pudar gitu. Dia kayak lebih stabil aja gitu. Nggak, dia udah mulai stabil gitu. Dia mau ditaruh di air apapun udah kekunci lah istilahnya, warna sama barnya gitu. Nah, cuman kalau bunga ya emang belum pada keluar situ ya, baru lihat hitam-hitam gitu aja. Karena ini ikan muda, jadi biasa tuh ikan kalau tua sama muda tuh bedainnya, kalau gue tuh selain dari mata sama yang bulatan di ekor belakang, itu gue liatnya dari bunganya tuh kebentuknya yang warna hitam dulu atau yang kayak putih-putihnya dulu tuh. Kalau bunga yang putih itu yang kayak kulitnya tuh biasa ikan tua tuh umurnya. Nah itu biasa lebih enak buat merogres bunga kalau kayak gitu. Nah ini kalau ikan muda gini, nanti kalau udah mencapai size yang lu pengenin, saran gue jangan di-push size lagi kalau barnya belum terlalu tebel, terus matanya belum merah, terus warnanya belum up. Saran gue jangan di-push size lagi gitu. Apalagi yang genetiknya kurang gitu ya. Karena kenapa? Nanti
Soalnya susah guys kalau udah di size gede itu buat progres, menurut gue rada susah ya, dalam artian rugi gitu. Kalau gue pribadi lebih seneng berangkat tuh dari size pas masih agak kecil kayak gini gitu nanti, atau di 18 lah mungkin nih, gak usah nunggu sampai 20, gue udah mulai progres gitu. Nah di masa-masa itu gue nahan size, nah baru gue biasa mulai ngasih makan pelet gitu. Ya tujuannya karena kenapa, kalau pelet itu kan kayak banyak kandungan pigmen warnanya gitu-gitu ya, kalau buat lu para keepers yang pengen naikin warna gitu, tapi proteinnya dikit, jadi kita enak pengen nge-push warna nggak lari ke badan gitu. Kadang tuh jeleknya kalau misalkan kasih pakan hidup aja gitu terus kasih pelet warna juga, dia warnanya sebenarnya nggak up, tapi gara-gara size-nya nggak up dia mudar gitu ke gradasi, ngerti kan maksud gue? Jadi usahakan ikan itu sebelum lu up size lagi dia udah terang dulu warnanya, udah up dulu nih gitu. Misalkan nih segini, ini sebenarnya pengen gue naikin dulu warnanya sebelum berani gue up size lagi, barnya gue kerengin lagi dikit, warnanya up lagi dikit, baru naik size dia. Karena kalau misalkan warna udah kayak pudar terus di push pakan hidup terus dinaikin size, alhasil tuh ikan muda di bongsor muda gitu, gede tapi usianya masih muda, dan biasa cukup sulit guys buat merogres ikan yang udah size gede gitu terus nggak ada warnanya, nggak ada barnya gitu, apalagi genetiknya bakatnya kurang. Wah tuh kalau gue pribadi, gue biasa ikan kayak gitu gue jual sih, gue mending restart, mending main dari ikan baru gitu. Mending kalau masih size kecil gini fokusnya di mental dulu, karena kalau mental stabil, nah sama mental ya itu poin terpenting tuh. Biasa ikan tuh kalau mentalnya stabil, bakat-bakat mulai keluar guys. Mental stabil ini kan cenderung loh masih mentalnya ya tuh lumayan, kadang tangan mau respon, mau gigit gitu ya. Tapi kalau masih kurang mental tuh, dia tuh kurang istilahnya kurang bisa diprogres gitu. Ini kalau mental udah oke, mau dikasih pelet warna, mau dikasih iniin bar, nebelin bar, mau dikasih pelet yang buat numbuhin bunga gitu ya, dengan berbagai merek ya, kan udah tau lah banyak ya, udah banyak yang share juga, itu kelihatan gitu efeknya gitu, ngefek ke ikannya gitu. Tapi kalau ikan kayak masih mentalnya aja masih mojok, masih kayak gitu, itu menurutku di progres nggak bisa ya. Jadi mending stabilin dulu mentalnya baru mulai progres gitu. Ya mungkin gue mau sharing-sharing aja nanti. Kalau gue nanti mungkin treatment nih ikan, kalau pengen ngeluarin bunganya, gue biasa mainnya justru di air. Kalau gue pribadi gue lebih suka di air bening guys. Tapi nanti ini kan gue pakai akrilik gini ya. Nanti di atas ini stikernya gue copot. Ini gue kasih lampu dari atas gitu, lampu putih. Jadi full lampu deh. Kalau perlu sampai kelihatan cahaya doang nih akuarium. Terus kalau perlu ntar kaca depannya ini tutup pakai anduk gitu. Jadi di dalam dia kena lampu aja gitu. Sebenarnya agak nyiksa sih, tapi cara itu efektif. Gue biasa main di Maru kalau pengen ngeluarin bunga gitu. Jadi karena gue kan indoor nih, full indoor guys, full indoor buat munculin bunga. Gue nggak bisa bergantung sama cahaya matahari, mau nggak mau nih kan harus gue push di cahaya lampu. Gue biasa pakai lampu putih. Nanti mungkin next konten gue tunjukin, karena lampu gue lagi dipinjam sama temen gue. Dia lagi merogres bunga YS-nya, dan berhubung nih ikan juga size-nya belum yang gue pengenin di 18, nanti baru gue mulai treatment bunga. Jadi ya gue pinjemin dulu ke temen gue gitu. Nanti kalau udah baru gue treatment bunga, kita lihat sama-sama deh. Kita coba ya, Barito kan kalau bunganya keluar jos full ya, dia biasa di barnya tuh ya. Mungkin bagi kalian juga yang punya trik-trik gitu, treatment yang udah ampuh, boleh banget nanti komen ya di bawah gitu. Gue pengen tahu-tahu juga gitu kalian, apalagi para kiper Cana Barito tuh gimana sih nge-treat ininya kalian. Kalau gue sih sampai saat ini ya masih main pakai treatment gini aja. Gue masih ngasih pakan hidup karena belum di size yang gue pengen. Kalau gue tapi tetap bakal balik ke pelet sih di size ini ya,
di size 18an gitu, karena gue jaga supaya dia kecil tua ikannya. Gue lebih suka ikan yang kecil tua gitu, gampang nge-progressnya gitu guys. Oke guys, mungkin sekian aja dulu ya konten gue kali ini mengenai ini Channa Barito. Sama jeleknya Barito nih, mungkin sedikit info ya, dia tuh kalau dikacain gini, nih sebenarnya baru gue ganti air jadi dia masih belum terlalu ini. Biasa kalau dikacain, kelemahan Barito tuh ya kalau masih belum stabil, kalau dikacain biasa warnanya malah mudar guys. Ya kan gue gangguinnya pakai tangan gini aja dulu, kecuali udah stabil. Beda kalau udah stabil sama yang belum. Kalau belum stabil justru warnanya kayak pucet gitu, dia pucet malah jadi jelek gitu. Gue pribadi biasa ngajak mainnya pakai lidi yang gue kasihin karet gitu aja, kalau nggak pakai tangan. Kalau nggak kadang-kadang kagetin edar gitu dah, biar adrenalinnya dia terpacu lah gitu lah istilahnya. Ya mungkin sekian dulu ya sharing-sharing gue kali ini mengenai Barito gue yang udah cukup stabil ya, cukup memuaskan lah sejauh ini. Dari size kecil kemarin yang mager yang gue beli dari temen gue, udah lumayan. Ini barnya 5/5 ya, si Matt. Semoga kalau dia bisa grow bagus, gue pengen kontesin nanti gitu. Oke guys, sekian dulu buat kalian semua yang mungkin baru nemu video ini atau yang udah nemu dari lama, boleh bantu like. Yang baru nemu boleh subscribe ya, tolong banget bantu subscribe, share juga ke teman-teman kalian. Dan di sini juga gue nggak ngajarin atau nggak apa ya, gue cuma sharing aja. Jadi kalian juga boleh banget komen ya di kolom komentar di bawah mengenai mungkin treatment yang gue sendiri juga belum banyak tahu gitu. Silakan banget, gue juga pengen dapat info lah gitu mengenai treatment Channa Barito ini ya. Oke guys, mungkin sekian dulu. See you on next video. Oke. Salam Channa Mania. Yo monggo Channa Mania.